Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan alhamdulillah kalian luar biasa. Hari ini kalian telah sampai di level ini, itu bener-bener the great job for you ya. Terima kasih dan selamat buat kalian. Sebentar lagi kalian akan ketemu dengan investor. Udah siap belum? Mudah-mudahan kalian siap ya. Hari ini saya akan sharing sama kalian tentang 5R. Apa nih 5R? Mungkin kalian udah nggak udah nggak awam lagi tentang 5R ini ya. Ada resik, ada rapi, ada rawat, ada rajin dan lain-lain ya. Nanti ini akan saya bahas bagaimana kita memanfaatkan 5R ini untuk usaha kalian. Oke? Ya, itu yang pertama. Yang pertama ringkas. Kenapa harus tertib dan kenapa harus one by one-nya, urut-urutannya harus benar-benar pas. Dan ringkas lah yang pertama. Kenapa harus ringkas? Nah, itu teman-teman. Saya yakin di tempat kalian, saya benar-benar yakin di tempat kalian bahwa, sorry barusan ada iklan jadi suaranya rada berisik di sini. Saya lanjutkan aja lah ya. Kenapa ringkas? Saya yakin di tempat kalian pasti banyak banget penataan-penataan, tata letak yang bener-bener nggak ringkes. Banyak barang-barang yang nggak sepatutnya ada di situ alias mubazir ya. Itu kalian bagi-bagiin aja. Kalian bongkar gudang, kalian bersihin, rapiin, kasih ringkes ya. Dirapiin. Yang nggak berguna, buang. Ya kan? Jadi nggak usah disimpan-simpan. Itu ringkas yang di situ. Jadi kalau semuanya sudah ringkas, barang-barang yang ada di depan kalian, di gudang kalian, di toko kalian, di store-nya kalian, di kitchen kalian, itu semuanya harus ringkas ya. Barang-barang yang nggak ada gunanya, buang aja. Oke? Kemudian yang kedua, rapi. Rapi ini apa? Rapi ini maksudnya kalian harus menata tata letak ataupun menata semuanya jadi rapi. Ya, di situ harus tata ulang layoutnya. Terus kemudian tata letak tempat-tempat nih, misalkan di kitchen kalian tepung di mana, alat di mana, pisau di mana dan itu tatanya yang rapi sehingga gampang dicari. Kalau sudah dipakai, taruh di tempatnya yang sama sehingga gampang lagi nyarinya besok ya. Itu rapi. Rapi di situ tempatnya. Terus kemudian resik. Resik ini harus benar-benar bersih. Bersih dari semua kotoran. Jadi mungkin harus anti debu lah pokoknya. Jadi nggak ada debu, nggak ada kotoran. Pokoknya resik aja, bersih, tuntas semuanya, clean ya di situ. Terus kemudian yang keempat rawat. Rawat itu buat standarnya di usaha kalian itu harus bener-bener ada SOP yang jelas. SOP atau rule sistem dalam usaha kalian itu harus bener-bener jelas, harus dibuat ya. Contoh misalnya, kalau misalkan barang-barang yang sudah tidak digunakan terus kita buang, hari kita mulai rapiin lagi. Dirapiin contohnya dikasih label ya kan? Dikasih label, ditaruh di sebelah mana, dikasih label lagi. Oh, di sini tempat raknya ini labelnya di sini. Nah, layoutnya udah bener, terus kemudian dibersih-bersihin ya, dibersih-bersihin, di-clean-kan lagi. Kenapa? Jadi biar kita paham nanti harus bener-bener kalian pahamin tentang FIFO-nya ya, first in first out-nya. Jangan sampai last in last out ya. Itu yang harus bener-bener kalian pahami. Terus kemudian rawat ini kan dipakai bagaimana caranya biar kita bisa membuat standarnya, SOP-nya, rules-nya dalam perusahaan kalian itu harus benar-benar fit dan clear ya, biar perusahaan kalian bisa jalan. Terus kemudian yang terakhir yaitu rajin. Rajin ini apa? Rajin ini bisa dipakai untuk mengevaluasi perusahaannya kalian, ngecek yang rajin, istiqomah ya. Jadi kalau SOP-nya dipakai terus selamanya gitu. Sehingga kalian akan tahu potensi-potensinya, sehingga kalian akan tahu bagaimana setelah meringkaskan, merapikan, merawat, terus kemudian habis dirawat evaluasinya bagaimana. Harus rajin, harus to be continue, mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali, harus dibikin seperti itu. Sehingga semuanya tercatat dengan baik dan rapi, semuanya mudah, dan kalian kalau nyari apapun nanti akan lebih mudah di situ.
mulai dipakai caranya ya. 5R ini bisa berguna untuk perusahaan kalian apapun jenisnya. Kalau kalian masih bingung bisa tanyain ke saya ya. Bagaimana cara membuat sistemnya sehingga saya bisa rapi. Saya harus pakai aplikasi apa coach nih biar perusahaan saya bisa saya rapikan, biar saya rawat, saya bisa pakai apa namanya SOP dengan benar gitu ya. Terus kemudian teman-teman dari 5R ini selain bisa menjaga perusahaannya kalian, bisa menjaga dengan produknya kalian. Efisiensi dalam perusahaannya kalian mungkin bisa dipakai dengan cara 5R ini. Mungkin bisa dengan sistem. Memang di sini nggak semua UKM-UKM itu wajib menggunakan sistem. Ya, tapi minimal kalian sudah berpola usahanya. Kalau kalian sudah punya pola dalam usaha, mungkin lebih mudah untuk di scale up. Karena kalian lebih bisa memberikan informasi tentang produk dan perusahaannya kalian. Lebih mudah. Dengan apa? Dengan unsur yang 5 tadi. Yang bisa kalian sudah pakai, sudah gunakan. Sehingga nanti kalian bisa benar-benar, ini loh ada orang tanya misalnya, investor tanya. Ya kan, SDM kamu berapa? Sekian coach. Sekian pak, gitu kan. Terus kemudian, kamu omsetnya berapa bulan ini? Bulan lalu bagaimana? Tahun kemarin bagaimana? Perkembangannya bagaimana? Terus kamu mau tahun ini bagaimana? Itu kalian semuanya punya catatan-catatan khusus sehingga kamu bisa memberikan jawaban-jawaban itu otentik, valid, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Jadi pakai unsur 5R ini. Jadi kalau kalian masih bingung bagaimana cara penerapannya, tanya ke saya ya. Tanyain, coach bagaimana coach gitu ya. Ini perusahaan saya bagian ini, saya lagi industri ini, jadi mau industri konveksi kayak ataupun mungkin tas, sepatu, seragam ya kan, atau barang-barang yang lain, kaos misalnya seperti apa gitu ya, kuliner, F&B dan lain-lain. Itu bisa kalian tanyain ke saya, insya Allah nanti akan saya jawab. Poinnya gunakan 5R ini dengan maksimal ya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bisa berguna banget buat kalian dan ini bisa dipakai untuk usahanya kalian. Kalau kalian masih bingung, tanyakan ke saya ya. Tanyain lagi, kan udah WhatsApp-nya ya, ada grupnya juga ya. Kalian bisa tanya ke saya bagaimana penggunaannya yang fit untuk perusahaan kalian. Oke, mudah-mudahan perusahaan kalian bisa go public dan sedikit lagi kalian bisa ketemu dengan investor. Mudah-mudahan dana kalian bisa langsung cair di depan investor ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Ciao.